Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fid darain. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal waladu, wahai anakku, qad alimta, sungguh kamu telah mengetahui min hatainil hikayataini, dari dua hikayat tadi. La tahtaju, kamu tidak butuh ila taksiril ilmi, kepada ilmu yang banyak. Wal'an, dan sekarang ubayinu, saya akan menjelaskan laka kepadamu ma sesuatu yajibu yang mewajibkan ala saliki sabilil haqqi, bagi seseorang yang menempuh jalan yang hak. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yang bagi seharusnya, lisaliki, bagi seorang yang sedang menempuh jalan yang hak, syekhun, memiliki seorang syekh, mursyidun, dan seorang mursyid, murabbin, dan seorang murabbi, liyukhrija, agar mursyid tersebut dapat mengeluarkan al-akhlaqo sayyi'ata, akhlak-akhlak yang jelek, minhu, dari diri seorang salik, bitarbiyatihi, dengan didikannya, wa yaj'ala, dan mursyid dapat menjadikan makanaha, posisi akhlakus sayyi'ah, khuluqan hasanan, berganti dengan akhlak yang baik. Wa makna tarbiyati, dan pengertian pendidikan bagi seorang mursyid, yushbihu, yaitu diserupakan, fi'lal falahi, dengan pekerjaan seorang petani, alladzi yaqla'u, yang ia selalu mencabut, asyauqa, rerumputan atau ilalang, wa yukhriju, dan mursyid dapat mengeluarkan, atau mursyid bukan mursyid, wa yukhriju, dan petani dapat mengeluarkan, atau dan petani selalu mengeluarkan, an-nabatatil ajanabiyati, tanaman-tanaman yang lain, min baini zar'i, dari tengah-tengah tanaman padi, liyahsuna, agar menjadi bagus, nabatuhu, pertumbuhan tanaman padi itu, wayak mulu, dan menjadi sempurna, roi'uhu, perkembangannya, wala buddha, dan harus, lisaliki, bagi seseorang yang sedang menempuh jalan Allah atau jalan yang hak, min syaikhin, yaitu mesti memiliki seorang syekh, yu'adibuhu, yang mana syekh dapat mengajarkan adab, wa yurshiduhu, dan menunjukkannya, ila sabilillahi ta'ala, kepada jalan Allah ta'ala, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, arsala, yaitu mengutus, lil ibadi, kepada para hamba-hambanya, rasulan, seorang rasul, liirsyadi, untuk menunjukkan, ila sabilihi, kepada jalannya. Faidar tahala, lalu ketika wafat, sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafa, maka sungguh dapat menggantikan, al-khulafa'u, para pengganti, fi makanihi, pada posisi beliau, hatta yurshidu, sehingga mereka dapat menunjukkan, ilallahi ta'ala, ke jalan Allah ta'ala. Wa syartu syaihi, dan syarat syekh, alladzi yasluhu, yang layak, an yakuna naiban, untuk menjadi sebagai pengganti rasul, ya, ayakuna naiban, untuk menjadi pengganti, li rasulillahi,
bagi Rasul sholawatullahi wasalamihi alaih sallallahu alaihi wasallam ayyakuna aliman, yaitu keberadaan dirinya sebagai orang yang alim. Walakin akan tetapi la kullu alimin, tidak setiap orang alim yasluhu lil khilafati, layak untuk pengganti Rasulullah. Wa ini, dan sesungguhnya saya ubayinu akan menjelaskan laka kepadamu ba'do alamatihi, sebagian ciri-ciri seorang syekh yang layak ala sabilil ijmali, secara global, hatta la yadai, hatta sehingga la yadaiya, tidak bisa mengaku-ngaku kullu ahadin, setiap orang, annahu, bahwasannya dirinya mursyidun, yaitu seorang mursyid. Fanaqulu, maka kami Al-Imam Al-Ghazali berkata, man, barang siapa yu'aridu, yang selalu berpaling, an hubbid dunya, dari mencintai dunia, wa hubbil jahi, dan mencintai jabatan, wa kana, dan ia qad taba'a, sungguh telah menjadi pengikut, atau sungguh dulu dia pernah belajar li syahsin, kepada seorang guru, basyirin, yang mempunyai mata batin, tatasal salu, yang bersambung runtutan, mutaba'atuhu, pengikutan beliau, ila sayyidil mursalina, sampai baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan ia adalah muhsinan, orang yang sangat baik, riyadota nafsihi, riyadoh dirinya, bikillatil akli, arti riyadoh itu apa? Bikillatil akli, yaitu orang yang sedikit makan, wal qauli, dan sedikit bicara, wan naumi, dan sedikit tidur, wa kasroti sholati, dan memperbanyak sholat sunnah, wa sodakoti, dan memperbanyak sodako, wa saumi, dan memperbanyak saum atau puasa. Wa kana, dan dulu ia saat berguru, bimutaba'atihi, dengan seorang syekh, ya, saya ulangi, wa kana bimutaba'atihi, dan dulu, ya, saat berguru kepada seorang syekh, dzalika syaikhul basiro, yaitu syekh yang memiliki mata batin, ja'ilan, maka ia sebagai orang yang menjadi bagus, mahasinal akhlaqilahu, akhlak dan budi pekertinya, sirotun, dan dia memiliki reputasi yang baik, kasobri, seperti sabar, wa sholati, dan banyak melakukan sholat sunnah, wa syukri, dan selalu bersyukur, wa tawakuli, dan bertawakal, wal yakini, dan berkeyakinan tinggi, wal qanaati, dan bersikap qanaah, rela menerima, wa tumakninati, dan tenang jiwanya, wa tumakninati nafsi, dan tenang jiwanya, wal hilmi, dan penyantun atau murah hati, wa tawaddu'i, dan bersikap rendah hati, bukan rendah diri, wal ilmi, dan berilmu, wasidqi, dan jujur, wal hayai, dan bersifat pemalu, wal wafai, dan selalu tepat janji, enggak banyak bohong, wal waqori, dan berwibawa, wasukuni, dan pembawaannya tenang, wa ta'anni, dan tidak tergesa-gesa, wa amsaliha, dan semisal akhlak-akhlak semacam tersebut.
Fahuwa maka ia idza nurun, jika demikian, min anwarin nabi adalah salah satu nur dari berbagai nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu yang layak lil iqtidai bihi, untuk ikut dengan baginda atau untuk ikut dengannya. Dalam arti apa? Lil iqtidai bihi, cocok untuk dijadikan panutan atau teladan. Walakinnat akan tetapi wujuda mislihi, wujud syekh seperti itu, nadirun yaitu jarang, a'azzu lagi sangat langka, bidal kibriti dibandingkan intan, minal kibritil ahmari dibandingkan intan merah. Jadi intan merah mah banyak ya, orang mencari guru yang seperti tadi itu yang susah dibanding intan merah, lebih mudah mendapatkannya. Waman dan siapa saja sa'adathu yang tertolong dirinya as-sa'adah oleh kemujuran nasib baik, fawajada maka ia bisa menemukan syaikhan seorang guru atau seorang syekh, kama dzakarnahu seperti apa yang telah kami tuturkan itu. Artinya apa? Sangat alangkah bahagianya seseorang yang dapat menemukan mursyid yang telah digambarkan oleh Imam Ghazali tersebut. Ya, hidup di dunianya tertolong, ya, kebahagiaan akhirat pun menanti. Wa qabilahu syaikhu wa qabilahu syaikhu wa qabilahu syaikhu, dan syekh itu pun mau menerima dirinya. Yang bagi maka sepatutnya atau maka seharusnya ayah tarimahu, ia menghormati beliau, zahiron baik secara lahir, wa batinan maupun secara batin. Amah tiramu adapun penghormatan secara lahir, amah tiramu zahiri adapun penghormatan secara lahir fahuwa yaitu alla yujadilahu, hendaknya jangan pernah ia mendebat beliau, wala yashtagila dan jangan ia menyibukkan diri bil ihtihaji, apa sih ini, bil ihtijaji, dengan berargumen atau membantah, ma'ahu bersamanya, fi kulli mas'alatin di dalam seluruh permasalahan, wa in alima meskipun ia telah mengetahui khoto'ahu kekeliruan beliau, walayul kia dan jangan menghamparkan atau menggelar ya baina yadaihi di antara atau di hadapan beliau sajadatuhu sajadahnya, ila wakta ada isolati melainkan telah datangnya waktu sholat, faida farogo maka apabila telah selesai, yarfa'uha angkat sajadah tersebut, wala yuksiro dan ia tidak banyak melakukan, dan dia tidak banyak melakukan nawafila sholati, sholat sunnah bihadratihi di saat beliau hadir, wa ya'mala dan ia selalu melakukan sesuatu ya'muruhu yang syekh atau yang beliau perintahkan ya, sesuatu ya'muruhu yang diperintahkan asyaihu seorang guru, minal amali berupa pekerjaan, biqadri dengan seukuran, us'ihi kemampuan dirinya, wa toqotihi dan kesanggupannya, wa ammah tiramu dan adapun wa ammah tiramul batini dan adapun penghormatan secara batin, fahuwa yaitu annakullama bahwasannya setiap sesuatu yasma'u yang ia dengar, wayakbalu dan ia terima minhu dari beliau fi dhahiri secara lahir,
Jadi penghormatan secara batin itu apa yang pernah didengar oleh seorang santri dari perkataan gurunya, atau apa yang pernah didengar oleh seorang santri dari perkataan ataupun nasihat seorang gurunya, dia menerima dan dia rela akan apa yang diucapkannya untuk dirinya secara dohir. Layun kiruhu, maka ia tidak pernah mengingkarinya fil batini secara batin. La fi'lan, tidak mengingkari dalam bentuk tindakan, wala kaulan, dan tidak pula mengingkari dalam bentuk perkataan. Li'ala agar ia tidak dinamakan yatasima bin nifaqi sebagai orang yang munafik. Wa illam yastati, dan jika ia belum sanggup, yatsruk suhbatahu, maka ia harus meninggalkan atau menunda dahulu berinteraksi dengan beliau, ila an yuwafiqo, sampai ia dapat menyesuaikan batinuhu, batin dirinya, zahiruhu, dengan lahiriahnya. Wayah tarizu, dan ia harus menghindarkan diri an mujalasati sahibi su'i, daripada duduk bergaul dengan teman yang jelek akhlaknya. Liyaksura, untuk mengurangi penguasaan, untuk mengurangi wilayatu syayatin, penguasaan atau pengaruh setan, al jin, dan jin, wal insi, dan manusia, ansohni qalbihi, daripada menaburi hatinya. Fayasfi, maka hatinya, min lausi syaitonati, bisa bersih dari noda kotoran bersifat setan. Wa ala kulli halin, dan dalam segala hal, yakhtaru, ia memilih al-faqra, miskin, alal ginai, daripada kaya. Suma'lam, kemudian ketahuilah, anna tasawufa, bahwa tasawuf itu, lahu, baginya, khoslatani, memiliki dua perangai. Al istiqomatu, yang pertama, yaitu konsisten ma'allahi, bersama Allah Ta'ala. Wasukunu, dan yang kedua tenang, anil khalqi, menjauhi dari makhluk. Faman istaqoma, dan siapa saja yang bersikap istiqomah ma'allahi, bersama Allah azza wa jalla, wa ahsana khuluquhu, dan baik etikanya terhadap orang-orang, ya, wa ahsana khuluquhu bin nasi, dan baik etikanya terhadap orang-orang, wa amalahum, dan berinteraksi bil hilmi, dengan mereka dengan santun, ya. Fahuwa, maka ia adalah sufiyun, seorang sufi. Wal istiqomatu, dan istiqomah itu an yafdiya, yaitu melepas hadon nafsihi, kepentingan dirinya, fi amrillahi ta'ala, dalam rangka memenuhi perintah Allah Ta'ala. Wa husnul khuluqi, sedangkan beretika baik, ma'an nasi, terhadap orang-orang atau manusia, ala tahmilan nasa, adalah hendaknya kamu tidak membebankan orang-orang, ala muradi nafsika, untuk mengikuti keinginan dirimu, bal tahmilu, bahkan kamu harus membebankan nafsaka, dirimu, ala muradihim, untuk mengikuti keinginan mereka, malam yukhalifu syar'a, selama mereka tidak menyalahi syariat. Summa, kemudian, anaka, bahwa kamu, sa'altani, bertanya, anil ubudiyati, saya ulangi, summa, kemudian, anaka, bahwa kamu, sa'altani, bertanya kepadaku, anil ubudiyati, tentang penghambaan, wahia, dan penghambaan itu salah satu asya, yaitu ada 3 perkara. Ahaduha, perkara pertama,
Muhafadzatu yaitu menjaga amri syar'i perintah syariat. Wasaniha dan yang kedua ar-ridau yaitu rela bil qodoi dengan kodok wal qadri dan takdir Allah wa kismatillahi ta'ala dan pembagian Allah ta'ala. Wasalisuha dan yang ketiganya tarku ridoi yaitu meninggalkan kerelaan. Tarku ridoi nafsika yaitu meninggalkan kerelaan dirimu sendiri fi talabi ridhoillahi ta'ala dalam rangka mencari keridhaan Allah ta'ala. Wa sa'altani dan kamu bertanya kepadaku anit tawakulik tentang tawakal. Wahua dan tawakal itu antas tahkima kamu meneguhkan i'tiqadaka keyakinanmu billahi ta'ala kepada Allah ta'ala fima dalam segala sesuatu wa'ada yang telah Allah janjikan. Yakni artinya apa? Ta'taqidu kamu meyakini annama bahwasanya sesuatu kudiro yang telah ditakdirkan laka untukmu saya silu maka sesuatu itu akan sampai ilaika kepadamu. La mahalata tidak boleh tidak dalam arti pasti sampai kepadamu. Wa ini jitahada meskipun telah berjuang keras kulluman setiap orang fil alami yang ada di alam semesta ala sorpihi untuk membelokkan sesuatu itu angka darimu. Wa malam yaktub dan sesuatu yang Allah tidak tetapkan untukmu lan yasila maka sesuatu itu tidak akan sampai ilaika kepadamu. Wa insa adaka meskipun semua makhluk di alam semesta ya jamiul alami membantu dirimu. Wasa'altani dan kamu bertanya kepadaku anil ikhlasi tentang ikhlas. Wahwa dan ikhlas itu yaitu antakuna kamu menjadikan a'maluka amal-amal ibadah kamu kulluha seluruhnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Walayar taha dan tidak merasa senang qalbuka hatimu bimahamidin nasi dengan pujian orang-orang. Walatubali dan kamu tidak peduli bimadhammatihim dengan caci makian mereka. Wa'lam dan ketahuilah anna riya bahwa sikap riya yatawalladu yaitu lahir atau terlahir minta dimil khalqi dari pengagungan makhluk dari pujian-pujian seorang manusia. Wa ilajuhu dan terapi pengobatan riya itu antarohum yaitu kamu harus menganggap mereka musakharina tunduk di bawah kekuasaan tahtal kudrati kekuasaan orang lain. Saya ulangi, wa ilajuhu dan terapi pengobatan riya itu antarohum ya kamu harus menganggap musakharina mereka itu antarohum kamu harus menganggap mereka musakharina tahtal kudrati tunduk di bawah kekuasaan orang lain. Tahsabuhum kamu harus menganggap kal jamadati mereka itu seperti benda mati fi adami kudrati ya dalam hal tidak berkuasa isolir rohati ya mengantarkan kenyamanan wal masyaqati dan kesukaran litakhluso agar kamu terbebas min muraatihim dari bersikap riya kepada mereka. Wa mata dan kapan tahsibuhum kamu menganggap mereka dzawi kudratin memiliki kekuasaan wa irodatin dan kehendak lan ya ba'uda maka tidak akan dapat menjauh angka sikap riya itu darimu.
lan yab'uda angkar riya'u, maka tidak akan dapat menjauh sikap ria itu darimu. Jadi sikap ria itu akan hilang ya, kalau kita menganggap semua orang itu seperti halnya benda mati ya. Jadi sekalipun mereka memuji kita, sekalipun mereka mengagungkan kita, kalau kita menganggap mereka benda mati ya, maka tidak akan ada manfaat dari pujian yang mereka lontarkan kepada kita sama sekali. Itu adalah terapi untuk menghilangkan sifat ria yang tumbuh dan berkembang dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada sifat ria tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah tatimil hamdalah.